Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Maulana Syahidan dengan NIM 12170400031 akan mempresentasikan terkait pengolahan limbah cair di PT APP Perinusa Eka Persada Bandung. Kita langsung saja. Perusahaan ini memiliki profil sebagai berikut. PT APP Perinusa Eka Persada didirikan pada 22 Maret 1989 di Jakarta, dan sebagai kantor pusat tentunya PT APP ini memiliki kantor cabang. Yang pertama itu dari Bandung dan juga Semarang. Untuk lokasi tepatnya di Bandung itu ada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 791 kilometer 125, Gede Bage, Bandung. Nah, PT ini memiliki fokusan pada dalam pengadaan kertas dan juga bubur kertas. Dan tentunya di Bandung sendiri, PT APP Perinusa ini memiliki pabrik produksi untuk kertas dan juga bubur kertas. Nah, selain itu, perusahaan ini terletak di atas lahan seluas 6 hektar dan memiliki sekitar 347 karyawan. Dengan kapasitas produksi yang dihasilkan adalah 3.400 ton per bulan. Tentunya dalam suatu perusahaan tersebut, pastinya dalam setiap produksi yang dikerjakan akan menghasilkan suatu limbah, di mana limbah itu merupakan suatu sisa hasil dari kegiatan ataupun usaha secara industri ataupun secara skala rumahan. Dan limbah tersebut tentunya memiliki daya ataupun nilai jual yang memang tidak terlalu tinggi dan memiliki nilai yang memang agak kurang untuk bisa dipergunakan kembali. Namun limbah tersebut tentunya bisa diolah kembali, dan juga bila misalkan akan dibuang pada lingkungan, tentunya harus memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan Permen LHK nomor P16. Nah, di sini sumber limbah dari PT APP Perinusa ini kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama itu melalui dari sumber berupa produksi, dan juga yang keduanya adalah dari sumber domestik. Nah, pada sumber produksi, yang pertama itu berasal dari penggunaan tinta. Nah, tinta ini biasanya dari pewarnaan karton ataupun box. Nah, yang keduanya adalah tapioka. Untuk tapioka sendiri digunakan sebagai bahan dari pembuatan lem, di mana lem ini akan dipergunakan pada kertas-kertas nanti. Nah, yang keduanya sumber limbahnya adalah domestik. Pada limbah domestik tentunya dihasilkan dari beberapa kegiatan seperti aktivitas karyawan dan juga penggunaan air di kantin ataupun toilet dan fasilitas umum lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Dan tentunya limbah-limbah yang dihasilkan mulai dari limbah produksi dan juga domestik memiliki karakteristik. Nah, apa saja karakteristiknya? Nah, untuk karakteristik dari limbah domestik memiliki kandungan organik ataupun senyawa organik yang sangat tinggi. Kenapa? Karena biasanya limbah domestik ini dihasilkan seperti sampah organik, kemudian hasil sisa makanan, ataupun zat-zat organik yang disekreksikan lewat keluar dari senyawa ataupun tubuh manusia. Kemudian limbah domestik ini memiliki karakteristik biasanya meningkatkan POD dan juga COD dalam air. Nah, selanjutnya limbah domestik ini biasanya terdapat mikroorganisme patogen yang dapat merugikan ataupun menyerang kesehatan tubuh. Selanjutnya, limbah produksi memiliki karakteristik juga. Nah, yang pertama dari limbah tinta sendiri. Untuk limbah tinta biasanya mengandung karbon aktif dan juga logam berat. Kenapa? Karena karbon aktif itu dihasilkan memang untuk pewarnaan dengan warna yang dihasilkan yaitu hitam. Nah, itu biasanya berupa karbon aktif dan juga logam berat yang memang ada kandungan dari tinta yang digunakan. Kemudian biasanya tinta-tinta ini mengandung senyawa organik volatil, di mana ya senyawa-senyawa tersebut bisa mudah untuk menguap dan juga sangat memiliki dampak negatif untuk tubuh ketika terhirup. Nah, oleh sebab itu perlulah pengolahan-pengolahan. Yang keduanya itu dari limbah produksi tapioka.
Nah, tapioka sendiri kita mengetahui bahwa tapioka itu merupakan bahan organik, maka karakteristiknya mereka itu memiliki kaya akan senyawa organiknya, mulai dari glukosa, amilum, pati. Nah, selanjutnya, limbah tapioka ini memiliki potensi menghasilkan gas metana. Kenapa? Karena gas metana itu dapat dihasilkan dari senyawa-senyawa organik. Dan gas metana ini merupakan gas rumah kaca yang bisa berdampak pada pemanasan global. Dan juga limbah tapioka ini memiliki dampak lingkungan karena potensinya sebagai eutrofikasi. Setelah kita mengetahui karakteristik dan juga sumber limbahnya, kita juga perlu mengetahui apa sih yang perlu kita upaya yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari limbah yang dihasilkan. Nah, pada PT ini menggunakan tahapan pengolahan limbah berupa IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Untuk area layanan IPAL ini cukup komplit ya di PT APP Prinusa ini. Ya, fungsinya itu sebagai ketika limbah cair yang dihasilkan itu ketika dibuang kepada badan air bisa memenuhi standar baku mutu lingkungan sehingga tidak mencemari badan air di sekitar. Untuk prosesnya limbah tapioka ketika diolah gitu ya, ada kurang lebih 5 tahapan. Yang pertama itu inlet, di mana limbah tersebut akan masuk ke dalam IPAL, kemudian di sana tentunya akan masuk ke dalam bak-bak dari IPAL tersebut, dan di bak-bak tersebut akan adanya penimbunan ataupun pengendapan menggunakan prinsip gravitasi sehingga logam-logam berat ataupun yang memang memiliki jenis massa yang berat selain dari air akan mengendap. Nah, kemudian dari inlet masuk ke dalam penambahan bahan kimia. Nah, di sini digunakan PAC sebagai koagulan untuk bahan-bahan ataupun untuk limbah-limbah yang memiliki partikel-partikel koloid sehingga bisa menggumpal dengan ukuran yang lebih besar. Nah, selanjutnya digunakan aqua clear. Aqua clear ini merupakan bahan kimia tambahan untuk agen flokulasi gitu. Nah, sehingga terbentuk partikel flok di sana. Lalu masuk ke tahap selanjutnya yaitu sedimentasi. Pada tahapan ini, setelah penambahan bahan kimia, air limbah dialirkan ke bak sedimentasi atau clarifier. Nah, pada bak ini partikel yang sudah menggumpal akan mengendap ke dasar bak karena gaya gravitasi. Dan di sini pada proses sedimentasi adalah tahapan pemisahan, di mana pemisahan sludge atau lumpur kemudian dengan supernantanya atau cairan yang bening. Nah, nantinya akan difiltrasi, masuk ke tahap filtrasi di mana sludge nantinya akan disaring, kemudian nanti akan dihasilkan supernantan, limbah cairnya. Kemudian difiltrasi juga menggunakan filter berupa pasir atau kerikil, kemudian filter berupa karbon aktif yang dapat menyerap senyawa-senyawa organik. Dan untuk filter pasir dan kerikil itu berarti filtrasinya berprinsip pada ukuran partikel. Gitu. Nah, selanjutnya karakterisasi. Nah, di sini air limbah yang telah melalui beberapa proses harus diuji kembali, mulai dari uji pH, suhu, TTS, kemudian TCO, dan juga COD. Apakah sudah memenuhi baku mutu atau tidak? Nah, yang selanjutnya untuk limbah tinta, kurang lebih tahapannya sama, gitu ya. Cuman di sini ada aerasi dan juga ada 2 kali sedimentasi, di mana ketika inlet ini diuji dulu, uji pH dulu limbah cairnya dan juga berapa suhunya. Nanti kemudian pada proses kimia ditambahkan juga PAC dan juga aqua clear sebagai flokulannya. Nah, setelah itu masuk ke dalam tahap sedimentasi, di mana sludge nantinya dihasilkan dan juga supernantan dihasilkan. Nah, tahapan yang berbeda adalah aerasi. Aerasi ini ketika air limbah yang telah melewati proses koagulasi dan flokulasi
dilakukan aerasi dengan penambahan bakteri yang kemudian dimasukkan ke aerator untuk diaerasi selama 24 jam. Oke, nah untuk selanjutnya nanti akan diuji dulu kadar dissolved oksigen ataupun kadar oksigen terlarut dalam air limbah tersebut sebelum dilakukan sedimentasi yang tahapan kedua. Nah, pada tahapan kedua digunakan kembali bahan kimia, yaitu koagulan PAC, kemudian aqua clear dengan konsentrasi yang lebih sedikit ataupun rendah daripada tahap pertama. Nah, setelah itu difiltrasi, diambil sludge, dan yang bisa kita uji adalah air benihnya ataupun supernatant untuk dikarakterisasi kembali apakah sudah sesuai dengan baku mutu lingkungan atau tidak. Oke, selanjutnya adalah untuk flow process dari limbah domestik. Nah, untuk limbah domestik ini ada 6 tahapan. Yang pertama inlet, di mana limbah cair domestik masuk dalam ipal, kemudian masuk ke bak. Dari bak itu nantinya akan diekualisasi dan juga aerasi dengan aerasinya selama 24 jam, lalu ditambahkan PAC dan juga aqua clear untuk mengubahkan partikel-partikel padatan menjadi vlog. Dan nantinya masuk dalam tahap sedimentasi. Ketika sludge-nya nanti dihasilkan akan mengendap dan supernatant dihasilkan di atas, kemudian tahap filtrasi seperti biasa dan outletnya perlu dikarakterisasi lagi. Nah, maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa pengolahan dari perusahaan ini menggunakan prinsip koagulasi dan juga flokulasi, di mana koagulasi itu merupakan proses penghilangan muatan listrik pada partikel kolit yang tersuspensi dalam air. Nah, partikel kolit ini umumnya bermuatan negatif sehingga sering tolak-menolak dan tetap terdispersi dalam air dan akan menghasilkan koagulan ataupun suatu gumpalan-gumpalan yang memang lebih besar. Nah, lalu digunakan juga prinsip floakulasi, di mana floakulasi ini adalah proses penggabungan partikel-partikel mikroflok menjadi vlog yang lebih besar sehingga dapat diendapkan dan menghasilkan lumpur. Jadi ketika penyaringan bisa lebih mudah. Dan kita lihat bagaimana hasil dari pengolahannya. Yang pertama, pengujian pH nih. Dari rentang waktu 5 hari uji pH pada air limbah, ini bisa kita lihat ya, masih sesuai dengan baku mutu lingkungannya, di mana menurut SNI 6989 pH air limbah harus berada pada rentang 6-9 dan semuanya sudah sesuai. Lalu kemudian pengujian parameter selanjutnya dari warna air limbah yang seharusnya dengan batas maksimum adalah 125 unit per color pada panjang gelombang 465 nanometer. Dan kita lihat ketika semuanya sudah diolah dan tidak ada yang melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Nah, di sini pun sama pengujian COD. Air limbah itu ada yang maksimalnya 500 mg per liter, 500 ppm ataupun 100 ppm untuk industri umum itu. Tapi karena ini industri kertas maka digunakan 500 ppm. Dan sesuai gitu ya dengan apa yang kita olah, tidak ada yang melebihi dari baku mutu yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya dari parameter DO. Untuk DO sendiri diizinkan biasanya lebih dari 4 mg per liter. Nah, di sini sudah memenuhi ya, dari lebih dari 4 mg per liter. Kemudian pengujian parameter selanjutnya adalah suhu. Untuk air limbah, tidak boleh air limbah itu dibuang langsung ke badan air dalam melebihi 3 derajat Celcius ataupun nilai maksimum 35 derajat Celcius. Dan di sini semuanya masih sesuai. Nah, pengolahan selanjutnya kita bisa lihat parameternya pada TSS, total solid suspended, di mana batas maksimumnya adalah 30-100 mg per liter. Nah, di sini pada pengolahan setelah diuji tidak ada yang melebihi 100 ppm.
Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa limbah cair yang dihasilkan dari PT APP Perinusa Eka Persada ini bersumber dari pengolahan kertas berupa lem dan juga lem tersebut yang digunakan bahan tapioka dan juga tinta. Kemudian dari limbah domestik yang ada. Adapun pengolahan limbah cair yang digunakan adalah koagulasi populasi. Digunakan instalasi pengolahan air limbah IPAL industri dengan penambahan bahan PAC sebagai koagulan dan juga aquaclear sebagai agen floakulasi yang menghasilkan limbah cair setelah pengolahan memenuhi baku mutu air limbah sebelum dikeluarkan ke badan air. Ya, sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.